Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan makalah yang berjudul Mengkomunikasikan Sejarah, Studi Peta dan Studi Gambar dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Sejarah. Saya Nik Lestari sebagai moderator dan teman saya Istidiani sebagai pemateri. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Selamat menonton. Mengkomunikasikan sejarah. Mengkomunikasikan materi sejarah sebagai guru menjadi tugas tersendiri yang harus dikembangkan oleh guru tersebut agar tidak membosankan dan terlalu monoton. Ada beberapa cara yang harus dicoba dalam pemaparan materi tentang pelajaran sejarah, yaitu yang pertama, mengunjungi tempat sejarah, yang kedua, belajar dari film bertema sejarah, dan yang ketiga, mengajar seperti bercerita. Studi peta. Untuk mengatasi agar pembelajaran sejarah tidak monoton, maka dapat digunakan media pengajaran bagi mata pelajaran sejarah. Tujuan dari penggunaan media pembelajaran mata pelajaran sejarah dapat memperjelas penyajian guru dalam menyampaikan materi pelajaran, mengatasi keterbatasan guru, mengatasi sikap aktif peserta didik, dan mengatasi keterbatasan ruang. Mengajar media sangat diperlukan agar peserta didik bisa menerima pesan dengan baik dan benar. Media peta merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam memberikan pelajaran kepada peserta didik. Penggunaan media peta membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran yang disajikan. Media peta pembelajaran sejarah, khususnya terkait dengan letak suatu situs, akan lebih mudah dipahami dan diingat melalui media visual. Oleh karenanya, media yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar sejarah banyak sekali, seperti media papan tulis, media peta, media proyektor, dan masih banyak lagi. Media adalah perantara atau pengantar dari pengirim kepada penerima. Peta mempunyai pengertian, gambar permukaan bumi atau sebagian dari bumi secara langsung atau tidak mengungkapkan sangat banyak informasi, seperti lokasi suatu daerah, penyebaran penduduknya, daratan perairan, iklim, sumber ekonomi, serta hubungannya satu dengan yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan peta penelitian ini tidak hanya peta ditinjau secara geografis, tetapi juga peta tematik pengajaran sejarah termasuk di dalamnya. Media peta yang dimaksud adalah alat atau sarana yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan peristiwa sejarah agar peserta didik lebih jelas menerima pelajaran sejarah. Maka, media peta cocok untuk menjadi alat bantu ajar di dalam penyampaian pelajaran sejarah. Adapun macam-macam peta, yang pertama peta bagan dan yang kedua peta kerajaan. Studi gambar. Gambar dapat memperlihatkan kepada para siswa berupa benda-benda atau hal-hal yang belum pernah dilihatnya. Gambar dapat menghindarkan salah pengertian antara apa yang dimaksud oleh guru dengan apa yang ditangkap oleh siswa-siswa. Dengan gambar sebagai alat peraga, guru tidak usah terlalu banyak menerangkan sesuatu pengertian dengan kata-kata, sehingga dengan demikian akan menghemat waktu dan tenaga bagi guru. Dan bagi siswa tidak usah menafsirkan kata-kata yang memungkinkan tidak dapat dipahami. Wina Wijaya menyatakan bahwa secara sederhana, media grafis diartikan sebagai media yang mengandung pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar-gambar, dan simbol-simbol yang mengandung arti. Media gambar tidak dapat berbicara kepada peserta pembelajaran apabila tanpa keterangan lain, sehingga gambar merupakan pelengkap penyerta sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada kelompok sasaran. Gambar harus dijelaskan dengan narasi karena yang pertama, adanya keterbatasan gambar dalam mengekspresikan suatu pesan. Yang kedua, persepsi terhadap gambar berbeda sesuai dengan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain atau apa yang dilihatnya atau didengarnya. Dan yang ketiga, gambar adalah media mati sehingga tak dapat berbicara sendiri. Kesimpulan dari paparan materi kami bahwa komunikasi ini akan lebih efektif dan bermakna bagi siswa apabila siswa bisa mengkomunikasikan pengalaman historisnya yang berupa masalah-masalah sosial kontemporer atau yang sedang dihadapinya sehingga siswa menjadi pelaku sejarah pada zamannya. Keterampilan komunikasi ini bermanfaat bagi siswa apabila siswa tersebut ingin bekerja selesai menamatkan sekolah menengahnya karena perusahaan membutuhkan karyawan yang bisa berkomunikasi. Selain itu, keterampilan komunikasi bisa menyiapkan siswa untuk melanjutkan perguruan tinggi, terutama yang ingin melanjutkan ke jurusan atau program studi pendidikan sejarah. Dengan menggunakan media gambar dapat membantu siswa memahami konsep dasar peninggalan bangunan bersejarah. Penggunaan media gambar dapat merubah siswa untuk berkreativitas dan berpikir konkret.
Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.